Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulai Effendi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jurnal yang akan saya review. Jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Matematika Distrik dengan Blended Learning terhadap hasil belajar. Pada bab 1 pendahuluan, di sini terdapat yaitu latar belakang. Matematika Distrik adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa Teknik Informatika PTIK pada semester pertama. Namun, pembelajaran matematika distrik yang sudah pernah dilakukan kurang maksimal dalam penggunaannya di SIPDA. Penggunaan model pembelajaran yang tepat pada mata kuliah matematika distrik dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Selain itu, selalu ada mahasiswa yang hadir tidak konsisten di setiap pertemuan. Akibatnya, hasil belajar mahasiswa tidak baik. Artinya bahwa nilai akhir mahasiswa banyak yang mendapatkan nilai C atau kurang dari C. Oleh karena itu, dibutuhkan model sistem pembelajaran blended pada mata kuliah matematika ini yang dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pembelajaran blended terhadap hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen on group pretest post-test desain setelah dilakukan uji coba terhadap model sistem pembelajaran blended matematika distrik. Terjadi perbedaan terhadap hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran blended. Dengan kata lain, pembelajaran blended berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar pada tingkat kepercayaan 95%. Pada bab 2, ringkasan jurnal, di sini terdapat identitas jurnal. Yang pertama di sini adalah judulnya yaitu Pengaruh Pembelajaran Matematika Distrik dengan Blended Learning terhadap hasil belajar. Penulisnya yaitu Siti Aminah. Lembaga penulisnya Sekolah Teknik Informatika dan Komputer Indonesia Malang. Penerbit jurnalnya itu MUS, Journal of Mathematics Education Science and Technology. ISSN-nya terdapat di sini 21489955. Nah, yang kedua di sini terdapat ringkasan jurnal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Matematika Distrik adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa Teknik Informatika. Mata kuliah ini dianggap tidak mendukung untuk menjadi programmer menurut mahasiswa. Selain itu, mata kuliah ini dianggap mata kuliah yang sulit karena membutuhkan perhitungan yang rumit, sehingga dosen perlu memotivasi mahasiswa bahwa mata kuliah ini sangat mendukung pengetahuan mereka di bidang teknik informatika. Salah satu cara memotivasi dengan kaitkan penerapan matematika distrik dengan kehidupan sehari-hari dan menentukan model pembelajaran matematika yang cocok untuk kelas teknik informatika ini. Pembelajaran matematika distrik dilakukan dengan bertatap muka di kelas setiap 1 minggu sekali. Metode pembelajaran yang sering dilakukan adalah berceramah dan kooperatif learning di setiap pertemuannya. Selain itu, di STIKI, pembelajaran didukung dengan Learning Management System atau LMS yang sering disebut dengan e-belajar atau e-learning belajar dan mudah diakses mahasiswa di e-belajar STIKI ACID. Pembelajaran matematika distrik yang sudah pernah dilakukan kurang maksimal dalam penggunaan e-belajar. Fungsi e-belajar pada mata kuliah ini hanya sebagai tempat upload materi oleh dosen yang biasanya hanya berupa PowerPoint. Materi dalam PowerPoint ini adalah sumber belajar mahasiswa di dalam kelas saat dosen berceramah. Faktanya, selalu terjadi di setiap pertemuan ada mahasiswa dalam kelas ini yang tidak hadir secara konsisten. Akibatnya mereka ketinggalan materi sehingga dia harus belajar sendiri dengan melihat PowerPoint yang tersedia di e-belajar. Dengan belajar melalui PowerPoint, mahasiswa pasti kesulitan memahami isi materi tersebut karena di sana tidak tersedia materi yang detail. Jika dosen memilih untuk melakukan pembelajaran dengan metode cooperative learning, mahasiswa yang tidak hadir tidak dapat belajar melalui e-belajar karena tidak akan tersedia materi di e-belajar.
Fakta-fakta tersebut diduga menjadi penyebab banyaknya hasil belajar mahasiswa yang rendah. Masalah yang dihadapi di sini adalah kurang optimalnya dosen dalam menggunakan e-belajar. Meskipun dosen telah memilih metode pembelajaran yang cocok untuk kelas tersebut, oleh karena itu dibutuhkan e-belajar yang bisa mengarahkan mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan prinsip belajar mandiri secara online. Namun, karena matematika membutuhkan penerapan dalam perhitungan selain pembelajaran online, dosen juga melakukan perkuliahan di dalam kelas. Pembelajaran seperti ini sering disebut dengan pembelajaran blended. Pembelajaran blended adalah sistem pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran asinkronus dan sinkronus sehingga terbentuknya pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran blended learning memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan blended learning menurut Rusman, Kurniawan, dan Riana 2013 adalah memungkinkan setiap mahasiswa belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu karena akses tersedia kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, biaya operasional setiap mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi lebih terjangkau. Yang ketiga, pengawasan terhadap perkembangan mahasiswa jadi lebih mudah. Yang keempat, rancangan pembelajaran blended learning memungkinkan dilakukannya kegiatan pembelajaran yang sudah terpersonalisasi. Yang kelima, materi pembelajaran bisa diperbarui dengan mudah. Lanjut, namun pembelajaran blended learning juga mempunyai kekurangan, yaitu keberhasilan pembelajaran blended learning bergantung pada kemampuan dan motivasi setiap mahasiswa. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran blended learning seringkali menjadi masalah bagi mahasiswa. Ketiga, mahasiswa cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak mengakses informasi, dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup. Yang keempat, kurangnya interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Blended learning sebagai alternatif sistem pembelajaran yang menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Dengan blended learning, media pembelajaran dapat menggunakan multimedia lebih banyak, mengarahkan mahasiswa membaca seperti prinsip belajar mandiri, bisa memilih dan menentukan teknologi pembelajaran sinkron dan asinkron yang relevan dengan tujuan dan strategi pembelajaran, dan dapat menentukan evaluasi sesuai dengan indikator yang ditentukan. Dengan tersedianya semua kegiatan pembelajaran, instruksi pembelajaran, materi, tugas, dan lain-lain dalam e-belajar, maka materi yang disampaikan di kelas dapat dipahami oleh semua mahasiswa, walaupun ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan di setiap pertemuan, sehingga nampaknya hasil belajar mahasiswa lebih baik dari sebelumnya. Pembelajaran dengan online dapat meningkatkan hasil belajar ataupun prestasi siswa. Oke, di sini lanjut ke metode penelitiannya. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, on-group, pretest, post-test, design. Penelitian ini hanya menggunakan satu kelas sebagai kelas uji coba, namun pada satu kelas tersebut diberikan pretest sebelum diberikan pembelajaran blended, dan post-test setelah diberikan pembelajaran blended, sehingga besarnya pengaruh pembelajaran blended dapat dilihat melalui nilai pretest dan post-test yang diolah menggunakan uji statistika. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah matematika diskrit semester ganjil 2017 atau 2018 di program studi teknik informatika STIK Malang. Populasi penelitian sebanyak 120 orang. Sampel yang diambil oleh penelitian ini adalah 1 orang. Sampel tersebut adalah kelas matematika diskrit kelas A pada semester ganjil 2017-2018. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling. Di sini terdapat gambar. Bisa kita lihat di sini terdapat gambar grafisnya. Lanjut, instrumen yang digunakan untuk pretest berupa soal berbentuk pilihan ganda yang dapat diakses oleh mahasiswa secara online di LMS STIK. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk post-test berbentuk soal uraian melalui tes tulis. Nah, terdapatlah dari penelitian di atas, terdapatlah hasil dari penelitian dan pembahasannya. Hasil pengolahan data melalui kevalitan model sistem pembelajaran blended matematika diskrit
Pada bab 3 pembahasan terdapat yang pertama, yaitu analisis. Jurnal ini membahas tentang bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang cocok untuk kelas supaya mengoptimalkan pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu dibutuhkan e-belajar atau learning belajar yang bisa mengarahkan mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran sesuai prinsip belajar mandiri secara online. Oleh karena itu, matematika membutuhkan penerapan perhitungan. Selain pembelajaran online, dosen juga melakukan perkuliahan di dalam kelas. Pembelajaran ini disebut pembelajaran blended. Yang kedua yaitu tujuan jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah model sistem pembelajaran blended matematika diskrit ini sudah valid, efektif, dan praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk melihat apakah model sistem pembelajaran blended matematika diskrit berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, dan untuk hasilnya pun didapat oleh penelitian ini cukup memuaskan dengan menggunakan metode pembelajaran blended matematika diskrit yang didapatkan pun dikatakan hampir efektif bagi mahasiswa dengan nilai rata-rata 2,9 dari seluruh indikator. Yang ketiga terdapat metode dan hasil. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, on-group, pre-test, post-test, dan desain. Pada penelitian dalam satu jurnal tersebut menggunakan satu kelas sebagai uji coba, dan satu kelas ini diberikan pre-test. Pre-test itu dia sebelum pembelajaran itu dimulai atau pembelajaran blended itu dimulai, sehingga nanti dapat terlihat hasil dari perbedaan dari sebelum menggunakan metode pembelajaran blended atau sesudah menggunakan pembelajaran blended, atau bisa disebut dengan post test. Nah, hasil yang diharapkan penulis pun di dalam jurnal tersebut sangat atau cukup memuaskan juga. Di jurnal tersebut tertera hasil dari pengelolaan data dari model sistem pembelajaran blended matematika diskrit adalah valid dengan nilai 3,58. Model sistem pembelajaran blended matematika diskrit dikatakan praktis dengan nilai 3. Model pembelajaran blended matematika diskrit dikatakan hampir efektif bagi mahasiswa dengan nilai rata-rata 2,9 dari seluruh indikator. Hasil dari uji tersebut adalah terjadi perbedaan antara hasil belajar setelah dilakukan pembelajaran blended dan dengan kata lain pembelajaran blended berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, pada bab 4 penutup ini dapat disimpulkan bahwa dari jurnal yang sudah saya review adalah metode pembelajaran blended untuk matematika diskrit, apalagi di dalam matematika membutuhkan penerapan dan dalam perhitungan. Menurut saya ini sangat efektif karena pembelajaran blended adalah sistem pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran asinkronus dan sinkronus sehingga terbentuknya pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran blended learning ini memiliki kelebihannya, yaitu memungkinkan setiap mahasiswa belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu karena akses tersedia kapan saja di mana saja. Biaya operasional setiap mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi lebih terjangkau. Pengawasan terhadap perkembangan mahasiswa jadi lebih mudah. Rancangan pembelajaran blended ini memungkinkan dilakukannya kegiatan pembelajaran yang sudah terprofesionalisasi. Materi pembelajaran bisa diperbarui dengan mudah. Nah, di sini saran saya sebagai penulis atau yang mereview jurnal tersebut adalah bahwa tugas CJR ini saya masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu saya dan pengetahuan saya yang menulis. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan rekomendasi, saran, atau kritik yang sifatnya membangun guna menyempurnakan tugas ini agar dalam pembuatan tugas yang sama ke depannya jauh lebih baik.